Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama pengamat politik dari IPO, Indonesia Political Opinion, dan masih bersama Bapak Deddy Kurniasyah. Pak Deddy, tadi soal anomali, apakah ini juga berpengaruh terhadap begitu banyaknya partai politik, tadi soal tidak memanfaatkan putusan MK nomor 6070 plus juga akhirnya terlalu memaksakannya koalisi yang cukup gemuk terhadap salah satu pasangan calon. Ya, itu kan anomalinya semakin terlihat karena faktor yang tidak biasa ya. Artinya ketika kebijakan atau keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan nomor 60 itu misalnya, bagaimana kemudian partai politik punya keleluasaan begitu, mengusung kandidatnya sendiri, dan ini bisa berimbas bagaimana keterbukaan demokrasi itu akan lebih baik. Salah satunya tentu adalah bahwa pemilih tidak hanya disodorkan pada tokoh yang sama atau tokoh yang serupa dengan pemilu atau pilkada sebelumnya, dan juga memungkinkan untuk muncul beragam orang, kan kira-kira begitu. Tapi justru yang terjadi adalah adanya koalisi yang obesitas. Bagaimana satu kandidat sampai diusung hampir mayoritas partai politik. Ini kan satu hal yang menurut saya tidak memiliki korelasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal semua partai yang punya koalisi, yang masuk dalam koalisi obesitas saya sebut tadi itu, mereka punya tokoh-tokoh yang semestinya mumpuni. Ya utamanya misalnya kalau kita hanya bicara soal Jawa Barat misalnya, Gerindra oke, sudah benar mengusung Deddy Mulyadi sebagai kadernya. Partai Golkar saya kira juga punya tokoh. Termasuk kalau yang fokus di Jawa Barat adalah ketua harian DPD Golkar Jawa Barat. Itu saya kira juga sudah populer, sudah sering melakukan konsolidasi politik dan yang lain-lainnya. Termasuk Nasdem saya kira juga punya kandidat yang kuat. Ilham Habibie punya potensi untuk diusung sendiri tanpa harus menjadi calon wakil. Kenapa? Karena undang-undang kita itu memberikan mandat dan kewenangan terhadap keputusan politik itu terhadap kepala eksekutifnya, dalam artian presiden, kemudian gubernur. Wakilnya tidak. Artinya kalaupun nanti misalnya ketika takdir pilkada 2024 Jawa Barat kemudian memenangkan Ahmad Saihu, Ilham Habibie, tetap saja yang akan digunakan dan berdampak pada keputusan-keputusan politik adalah keputusannya Ahmad Saihu. Yang sudah pasti itu akan dimotori oleh keputusan dan juga kepentingan dari PKS misalnya. Sementara Ilham Habibie yang kita anggap atau sebagian publik anggap tokoh yang profesional, kemudian punya kapasitas tata kelola dan segala macamnya, bisa menjanjikan misalnya clean governance, termasuk juga pemerintahan yang bagus misalnya. Tapi kalau kemudian posisinya sebagai wakil, tentu kebijakannya belum tentu bisa mengemuka dan bisa berdampak pada publik. Nah itulah yang kemudian meyakinkan kita bahwa anomali terjadi di 2024. Bagaimana mungkin ketika partai politik punya peluang begitu ya, mengusung kandidat yang bagus, termasuk juga selain berdampak kepada publik, itu juga berdampak pada keputusan publik untuk memilih partai ini sebagai referensi misalnya dalam pilkada berikutnya atau dalam pemilu berikutnya. Karena di Jawa Barat misalnya Nasdem berhasil mengusulkan tokoh yang bagus, sehingga dalam pilkada berikutnya atau pemilu berikutnya masyarakat Jawa Barat akan berbondong-bondong memilih Nasdem. Tapi justru itu tidak dilakukan. Nah ini kan yang menurut saya agak perlu saya kira dicurigai, apakah kemudian ada kartel politik yang memang sudah mengkondisikan satu kelompok tertentu kemudian menguasai mayoritas partai politik, sehingga tokoh-tokoh yang punya kapasitas termasuk punya popularitas itu gagal maju di 2024 kemarin. Termasuk Anies Baswedan? Ya termasuk Anies Baswedan, tapi dalam konteks Jawa Barat saya kira juga tidak terlalu krusial untuk meskipun membawa kemarin sempat disebutkan Anies namanya. Baswedan. Ya, namanya disebut karena faktor PDI Perjuangan yang menurut saya juga tidak memiliki tokoh yang cukup kuat, sehingga dengan putusan MK itu harapan mereka bisa mengusung nama Anies Baswedan, karena tanpa harus koalisi sekalipun mereka bisa mengusung. Tapi faktanya kan tidak berhasil. Nah itu menambah anomali yang tadi, artinya jangan-jangan benar gitu. Karena agak sulit dipercaya bagaimana Anies Baswedan bisa gagal di Jakarta dengan popularitas yang bagus, catatan rekor yang bagus gitu ya, pemilih yang juga dominan begitu, tapi tidak terusung. Padahal Anies Baswedan bukan terafiliasi dengan partai manapun. Artinya ketika PDI Perjuangan hendak mengusung Anies Baswedan, harusnya mereka lebih leluasa. Kenapa? Karena punya peluang cukup besar untuk bisa menekan Anies supaya mengikuti jalur
partai politik. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau situasinya demikian, saya kira di Jawa Barat ya, mungkin ada 1 atau 2 kandidat yang sebetulnya hanya figuran saja. Ya ini tentu antara Acep Adang atau JJ Ronald. Kenapa? Satu sisi dari partai politik PKB cukup kecil, tapi mengusung kandidat sendiri. Yang kedua, PDI Perjuangan tidak menawarkan tokoh yang paling tidak punya popularitas yang bagus. Oke, tapi dipastikan dengan tadi koalisi kalau kita sebut pasangan Deddy Mulyadi dan juga tentunya pasangan yang diusung oleh Kim ini seperti itu, apakah betul-betul bisa membuat Deddy ini unggul dalam nanti pencoblosan apabila memang dilakukan pencoblosan pada 27? Kalau dalam catatan di survei beberapa waktu lalu, saya kira nama paling populer di Jawa Barat adalah Ridwan Kamil. Lalu kemudian posisi kedua memang Deddy Mulyadi. Ada nama-nama baru yang saya kira cukup cukup berpeluang, itu di luar Ilham Habibie ya, yang kita anggap sebagai tokoh baru yang masuk di Jawa Barat. Ada Susi Pujiastuti misalnya. Tapi nama-nama ini tidak punya keberuntungan politik sehingga tidak bisa diusung. Dengan kondisi itu saya kira kalau kemudian mencari siapa yang paling potensial untuk terpilih di 2024, Deddy Mulyadi punya peluang yang lebih besar. Meskipun kita bisa saja berkaca pada pilkada sebelumnya, bagaimana PKS waktu itu, ya Ahmad Saihu tiba-tiba bisa muncul dengan perolehan suara yang cukup tinggi, bahkan di luar dari prediksi hasil survei. Ya meskipun tetap saja tertinggal begitu ya. Tetapi kondisi Ahmad Saihu di pilkada sebelumnya itu adalah PKS sebagai oposisi. Artinya euforia mereka berada di kubu Prabowo di masa itu, begitu ya, itu masih cukup kuat. Dibanding dengan kondisi hari ini, di mana PKS secara nasional menyatakan berpihak pada kekuasaan, begitu ya, bahkan bergabung dengan keluarga Joko Widodo, di mana sebagian besar pemilih PKS adalah kontra terhadap Joko Widodo, dimulai dengan mendukung misalnya Bobi di Sumatera Utara, sempat mendukung Marcel di Tangerang Selatan, juga sempat mewacanakan mendukung Kaisang antara di Jakarta atau di Jawa Tengah misalnya. Tentu ada peluang terjadi pergeseran pemilih. Pilihannya tentu kalau tidak pemilih PKS yang hilang, artinya pemilih yang tadinya simpati pada PKS hilang, sehingga PKS hanya mengharapkan murni dari loyalis mereka, begitu ya. Kalau ini tidak cukup besar, maka besar kemungkinan PKS juga akan tetap tertinggal di 2024 ini. Dengan kondisi itu, Deddy Mulyadi tetap lebih punya peluang yang lebih baik lah dibandingkan kandidat yang lain. Jadi Deddy lebih mempunyai peluang selain juga koalisi yang gemuk, tetapi juga soal dukungan yang bisa saja lepas dari PKS untuk Deddy seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan pemirsa melihat juga bagaimana di Jawa Barat, tidak hanya Jawa Barat tetapi kabupaten kota masih ada yang juga harus menghadapi kotak kosong, lalu juga adanya para selebritas yang juga masih ikut hadir dalam pemilihan Pilkada serentak 2024 di Jawa Barat. Nanti kita hadirkan perbincangannya usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Gaspol Menggagas Politik.